Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Fatur Kurniansyah, NIP 1997067-06-07-2021-06101. Saya merupakan peserta Latsar CPNS BMKG golongan 3 tahun 2021 angkatan ke-21. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait materi akuntabilitas yang merupakan salah satu poin pembelajaran sinkronos kami di Latsar CPNS BMKG. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin dan mewujudkan nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang terdapat dalam akuntabilitas diantaranya adalah seorang ASN diharapkan mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, maupun pribadi. Kemudian seorang ASN diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian perlu memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Apa sih aspek-aspek akuntabilitas? Terdapat 5 aspek dalam akuntabilitas. Di antaranya adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, serta akuntabilitas untuk memperbaiki kinerja. Di sini terdapat 5 tingkatan akuntabilitas, dari yang paling puncak hingga yang paling dasar. Pada paling puncak ditempati oleh akuntabilitas stakeholder, kemudian ada akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, serta yang paling mendasar adalah akuntabilitas personal atau perorangan. Dimensi akuntabilitas terdapat 4 poin, di antaranya akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas proses, serta akuntabilitas kejujuran dan hukum. Mekanisme dalam menciptakan akuntabilitas di birokrasi di Indonesia terdapat 3 aspek, di antaranya ada aspek strategis, aspek kinerja, serta laporan kinerja. Bagaimana sih cara menciptakan lingkungan kinerja yang akuntabel? Di sini saya telah merangkum 9 poin untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Poin pertama yaitu poin kepemimpinan, poin kedua yaitu integritas, kemudian berlanjut pada keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta yang terakhir konsistensi. Diharapkan dengan terpenuhnya semua poin-poin di atas, maka nilai-nilai akuntabilitas dapat tercipta dalam suatu kinerja. Langkah-langkah framework akuntabilitas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan terlebih dahulu tujuan dan tanggung jawab. Kemudian, rencanakanlah apa yang akan kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Poin ketiga, lakukanlah implementasi terhadap monitoring kemajuan yang telah dicapai. Kemudian, berikanlah laporan secara lengkap dan terperinci. Dan yang terakhir, berikanlah evaluasi dan masukan yang bersifat membangun. Yang perlu dititik beratkan di sini adalah masukan dan evaluasi harus bersifat membangun secara positif. Apa sih indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu keberhasilan dalam membangun akuntabilitas itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan aparatur sipil negara atau ASN, disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kepada beberapa asas. Di antaranya, asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterpaduan, asas delegasi, asas netralisasi, asas akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta yang terakhir adalah kesejahteraan itu sendiri. Kesimpulan dari materi akuntabilitas ini adalah akuntabilitas merupakan suatu tuntutan sikap yang harus dimiliki oleh setiap ASN. ASN yang memiliki akuntabilitas atau yang dibilang akuntabel dapat meningkatkan dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat tercipta, maka akan juga tercipta keselarasan antara pemerintah dan rakyat dalam bekerjasama membangun NKRI. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih.